Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Erick Thohir, Pak Gubernur, Ketua Maspro, rekan-rekan BUMN, dan Bapak Ibu, baik Bupati maupun juga Wali Kota atau mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Baik, PTPN 7 beroperasi di 3 provinsi dan kita ketahui bahwa kantor pusat ada di Kota Bandar Lampung. Kami mengelola kurang lebih sekitar 132.000 hektar, di mana ada 4 komoditi yang kami kelola. Yang pertama adalah kelapa sawit, total area yang tanaman menghasilkan itu kurang lebih sekitar 27.000. Kemudian karet sekitar 24.000 yang menghasilkan, teh sedikit 1.500 dan tebu kurang lebih sekitar 18.600. Ini di 3 provinsi. Khusus untuk Lampung, next kami ada 3 komoditi. Yang pertama adalah kelapa sawit, total luasan kurang lebih sekitar 10.600. Kemudian karet 17.400 dan tebu kurang lebih sekitar 9.100. Ini lokasinya ada di Lampung, mulai dari Kalianda, Y5, Y Berulu, Bekri, Padang Ratu, Rejo Sari, sampai paling utara adalah di Tulung Buyut untuk karet, dan Bunga Mayang adalah sentra untuk tebu. Sido. Oke, next. Kalau kita lihat bahwa bicara soal ketahanan pangan di sini, indeks Indonesia itu baru mencapai 59,2. Sudah banyak yang hijau ataupun juga moderat, tapi masih banyak yang bersifat merah. Nah, next sini. Nah, apa yang kami lakukan untuk mendukung ketahanan pangan di sini adalah yang pertama, untuk pendanaan UMK, kami memberikan bantuan baik itu adalah budidaya padi, budidaya jagung, kemudian budidaya tebu, dan juga ternak sapi, sehingga total penyaluran kami kurang lebih sekitar 8 miliaran. Nah, ini yang menarik di sini adalah khusus di Bunga Mayang, karena dari tahun 2020 ke 2021 perkembangan tebu rakyat meningkat cukup signifikan. Dari tadinya adalah 2.800 hektar, itu meningkat sekarang menjadi kurang lebih sekitar 3.500 hektar. Dan jumlah petani meningkat dari 2.116 menjadi 2.266. Jadi ada ketertarikan dari petani sekarang untuk untuk menanam tebu. Nah, ini sesuai dengan arahan dari Pak Menteri, maka dalam waktu ke depan ini pabrik-pabrik kami akan dikelola oleh satu perusahaan khusus di bawah PTPN Group, yaitu yang disebut dengan Sinergi Gula Nusantara. Nah, tentunya nanti pabriknya akan semakin bagus, dan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri adalah bagaimana kita bisa mengurangi impor yang tadi 5 juta. Nah, untuk itu PTPN akan menyediakan bibit khusus untuk petani. Walaupun sebenarnya saat ini kami sudah lakukan. Kalau kita lihat di Bunga Mayang, kami menyalurkan atau memberikan subsidi kepada petani tebu. Nah, khusus untuk ketahanan pangan ini, kemarin kami mendapat arahan bahwa akan ada perluasan kebun atau tebu di Provinsi Lampung ini. Kami mendapat penugasan kurang lebih sekitar 5.600. Artinya apa? Artinya harus ada perluasan, dan tentunya karena kami tadinya mengelola komoditi karet dan juga sawit, terutama karet, nanti kami mohon dukungan Pak Gubernur untuk perubahan RT RW. Karena ini menyangkut adanya suatu konversi dari karet, terutama karet yang sudah tua, akan kami ganti dengan tanaman tebu.
ini terutama di daerah di Lampung Tengah kurang lebih sekitar daerah Gelung Buyut. Kami sudah sediakan lahannya, sisa izin konversinya. Mudah-mudahan ini bisa kita kolaborasikan ke depan sehingga tanaman ini bisa diperluas dan juga mengurangi impor yang sudah disebutkan oleh Pak Menteri tadi. Next. Ini sedikit slide dari saya adalah bagaimana kami untuk kerjasama optimalisasi aset sudah kami lakukan. Demikian juga untuk Jengjing Jagung, khusus untuk Provinsi Lampung kami sudah siapkan optimalisasi aset kurang lebih hampir 400, yaitu 352 hektar. Juga kami mau informasikan Pak Gubernur bahwa saat ini minggu lalu kami melakukan penanaman kedelai tumpang sari dengan tebu, tetapi baru di Sumatera Selatan, yaitu ada demplot kurang lebih sekitar 20 hektar. Mudah-mudahan itu berhasil sehingga bisa kami tularkan ke Provinsi Lampung, yaitu di Bunga Mayang. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.